Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seseorang yang menyulut api. Orang lagi nyalain api unggun, lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya. Kalau kita lagi bakar api unggun di tengah-tengah hutan, itu banyak sekali kita akan temukan belalang sama kupu-kupu. Mereka datang dan akhirnya kebakar, karena mereka anggap itu cahaya bisa berlindung di situ. Mereka tidak tahu kalau itu api yang bisa membakar mereka. Perumpamaan aku dan kalian seperti seseorang, beliau sallallahu alaihi wasallam seperti penyulut api, kita semua ini seperti belalang dan kupu-kupu. Lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya dan ia menghalaunya. Si pemilik api menghilang-hilangkan, ya, menyelamatkan dari api itu. Aku menghalangi kalian dari api, tapi kalian lepas dari tanganku. Maksudnya kalian lepas ini bahasa santun dari baginda Nabi SAW, ya. Kalau sebenarnya ada orang di antara kalian sudah saya ingatkan, nggak mau dengar, nggak boleh, haram, jangan masuk neraka, nggak mau dengar, lepaslah dari tanganku gitu. Makanya sabda Nabi SAW yang lain, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nolak tuh masuk surga? Bodoh benar dia, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang patuh padaku, yang aku suruh dikerjakan wajib atau sunnah, yang aku halalkan dari Allah dia nikmatin, yang aku larang haram dan makruh ditinggalkan, maka itu taat kepadaku. Siapa yang taat padaku dia akan masuk dalam surga, dan siapa yang bermaksiat padaku, ya, tidak mau mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan atau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak kerjakan, maka secara otomatis juga dia tidak mentaati kepadaku. Dan perlu digarisbawahi, ya, mentaati Rasulullah SAW dalam segala hal, wajib atau sunnah, ini adalah puncak daripada ketaatan. Dan maksiat kepada Nabi SAW ada dua: melanggar apa yang Nabi sudah ancamkan, atau melakukan yang Nabi tidak contohkan. Begini memahaminya. Kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, ada peraturan perusahaan, ini yang boleh, ada yang tidak boleh. Kayak tidak boleh telat, ya, tidak boleh keluar sebelum waktu kerja selesai, harus ini, harus itu, berpakaian rapi misalnya, dan seterusnya. Ada peraturan, ada pelanggaran, tidak boleh dilanggar. Yang langgar dapat hukuman. Ada juga pelanggaran, ya, yang kalau dilakukan oleh seseorang tanpa diperintahkan. Seperti misal, ada pegawai, Bapak Ibu masuk di satu perusahaan, lalu Bapak Ibu lihat di depan perusahaan ini kayaknya bagus nih, menurut kita pribadi, taruh bunga. Misal, di depan kantor kita taruh bunga. Pemilik perusahaan tidak pernah taruh bunga dan tidak mau bunga. Bapak Ibu niatnya baik, mau taruh bunga, gitu kan? Begitu ditaruh, pimpinan perusahaan tidak pernah perintahkan. Kira-kira itu pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Artinya mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, pelanggaran itu. Gitu kan? Ada orang masuk di kantor, warna cat temboknya putih. Ah, saya suka warna coklat, cat sendiri. Gitu. Dia lakukan sendiri. Inisiatif dari dia, karena dia anggap lebih baik. Pimpinan perusahaan tidak mau. Dia tidak perintahkan itu. Gitu kan. Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Berarti pelanggaran di sini adalah melakukan apa yang sudah dilarang, atau mengerjakan apa yang memang tidak dititahkan. Nggak disuruh. Suruh keluar, beli barang, satu barang, dia keliling kemana-mana beli barang-barang yang lain, nggak disuruh. Orang buru-buru butuh sesuatu itu, ini sudah pelanggaran di kemana-mana nih, maksudnya nggak boleh, kan gitu. Seperti itulah memahaminya. Jadi Nabi SAW di sini mengatakan ada orang lepas dari tanganku karena tidak mau mentaatiku, tidak mau mengerjakan yang diperintahkan, dan mau melanggar apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan.